ya. Nah, dia akan seolah-olah ngebut ke bagian depan sebentar. Nah, dia pelan, terus habis itu dia akan melaju kencang ke depan. Nah, kayak gitu. Sekarang kita tekan ini, kita lihat gimmicknya akan jadi seperti apa. Oke, ini gimmick yang kedua. Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview Happy Meal Vintage lagi, keluaran tahun 2001. Jadi sudah 21 tahun yang lalu. Dan ini kondisi loose, jadi bukan segel. Biasanya saya dapat barang vintage itu yang segel, tapi untuk yang kali ini saya dapat kondisi sudah loose, sudah second gitu. Dan untuk kondisinya sih masih cukup oke. Ada beberapa yang sudah tidak bisa jalan gimmicknya, tapi hampir setengahnya, lebih dari setengahnya itu gimmicknya masih bisa berfungsi. Oke, ini langsung saja dari film Disney Atlantis The Lost Empire, keluaran tahun 2001. Jadi untuk komplit setnya ada 8 karakter. Kita keluarkan dulu semuanya ya. Ada 8 karakter untuk komplit setnya, dan ini saya dapat di harga yang menurut saya cukup terjangkau, sangat murah sih kalau menurut saya. Untuk barang vintage komplit set seperti ini saya dapat di harga 150.000 saja. Biasanya untuk barang vintage itu satu item itu sekitar 40 sampai 50.000 satunya. Jadi kalau misalkan ada 8 ya sekitar 400 sampai 500.000 lah untuk komplit set. Tapi ini saya dapat di harga 150.000 saja. Jadi kurang lebih hampir sama seperti harga Happy Meal saat ini. Jadi untuk komplit setnya ada 8 karakter seperti ini. Ada mulai dari si Milo with Marta, terus ada Kida with Cetak, terus ada Rory with Aqua Eva, terus yang di sini ada Molière with Tiger, dan ini ada Vinny with Support, ada ini si Dr. Sweet with Aptira, terus ini ada Helga with Captain Jack, dan yang terakhir Stone Giant. Jadi ada 8, dan nama-namanya menurut saya cukup unik ya, karena dari Atlantis mungkin ya. Dan kita langsung saja mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada Milo with Marta. Jadi si Milo ini karakternya Milo, dan dia naik seperti ikan, robot ikan kayak gitu. Dan semua karakter di sini pakai gimmicknya tuh win up, hampir sebagian besar win up kecuali yang Stone Giant ya kalau saya nggak salah. Dan untuk di ikan sendiri ini tidak ada artikulasi sama sekali. Oh, ini masih bisa jalan untuk gimmicknya tuh. Dan untuk detail ikannya menurut saya cukup bagus sekali, cukup menggambarkan kalau ini tuh robot ikan, sesuai dengan mitosnya si Atlantis, yaitu daerah yang sangat maju pada zamannya, jauh lebih maju daripada peradaban yang lain. Tapi entah ya, mungkin buat teman-teman yang lebih paham apakah Atlantis itu beneran ada atau tidak, silahkan komentar di bawah ya. Oke, langsung saja untuk si Milonya sendiri. Di sini ada artikulasi cuma di bagian kepalanya saja, dan ini terbuat dari bahan karet. Tapi untuk yang ikannya sendiri, ini si Marta, ini terbuat dari plastik semua, tidak ada bahan karetnya.
Dan untuk gimmicknya kita tinggal putar wind up nya seperti ini, dan kita akan lihat ikannya akan berjalan ya. Untuk ukuran 21 tahun ini masih bagus sekali, jadi ikannya bergoyang-goyang kayak gitu. Nah, oke, itu dia untuk Milo with Marta. Langsung kita ke karakter yang selanjutnya. Karakter yang selanjutnya ini ada Kida with Ketak. Jadi ini si Kida karakternya, dan kalau saya tidak salah lihat sih ini mungkin bentuk kodok gitu ya, atau ikan, atau entah ini dibilang ikan juga enggak, kodok juga enggak ya, seperti itulah. Ini ada sirip di bagian ini, bagian belakang bisa diputar seperti ini. Kalau tidak salah ini si Kida ini yang ya anunya, gimmicknya sudah tidak bisa dipakai. Saya sudah coba untuk bongkar ini, sayangnya seperti Happy Meal jadul lainnya, selain di obeng, di baut seperti ini, dia juga dilem. Jadi ini tidak bisa saya rombak, tidak bisa saya perbaiki gimmicknya. Kemungkinan di dalam ini, kalau bukan di bagian gearnya yang retak, sambungan antara tuas wind up dengan mesin di dalamnya itu lepas. Biasanya sih seperti itu kalau yang kondisinya seperti ini enggak muter sama sekali. Jadi kita tidak bisa lihat gimmicknya seperti apa. Dan untuk yang ini si Kida, dia harusnya ada dua gimmick, maksudnya gimmick jalannya itu ada dua, ada yang normal dan ada juga yang ketika tombol ini ditekan. Jadi dia bisa ditekan seperti ini, kita pakai wind up yang lain untuk menekan ke dalam sini. Nah, ini jalannya akan beda kalau kita tekan lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada dua tipe atau mode jalannya, sedangkan yang Milo ini, si Milo, dia nggak ada sama sekali, jadi cuma satu mode jalannya doang. Oke, kita tidak bisa lihat gimmicknya seperti apa, tapi untuk detailnya menurut saya sangatlah oke nih. Teman-teman bisa lihat dari detail si Kidanya ya. Kita mungkin bisa lihat untuk gimmick yang karakter lainnya ya. Langsung kita ke karakter yang selanjutnya. Karakter yang selanjutnya ini ada Rourke with Aqua Evac. Jadi seperti kapal evakuasi gitu. Dan kalau teman-teman bisa lihat detail di bagian luarnya sangat detail sekali, sculpting, terus seolah-olah ada sedikit detail-detail mesinnya dibuat sangat bagus sekali. Di bagian bawah polos seperti ini saja, dan di bagian belakang ini ada siripnya, entah ini untuk pengatur apa ya, kemudi gitu mungkin ya. Dan ini bisa diputar seperti ini, putar 360 derajat. Dan di bagian depan, di pilotnya atau yang mengemudikan, ini bisa kita buka dan kita bisa lihat si Rourke di dalam pakai baju coklat, dasi, dan benar-benar dibuat sangat detail sekali ya. Dan teman-teman bisa lihat juga di bagian dalamnya bukan cuman polosan, tapi dibuat seakan-akan ada tombol-tombol untuk mengendalikan si kapalnya nih. Oh, kapalnya. Langsung saja kita akan lihat gimmicknya seperti apa. Ini yang sudah ditekan ya, kita lihat. Nanti kita akan lihat gimmick yang kedua. Dia zigzag gitu ya. Nah, dia akan seolah-olah ngebut ke bagian depan sebentar. Nah, dia pelan, terus habis itu dia akan melaju kencang ke depan. Nah, kayak gitu. Sekarang kita tekan ini, kita lihat gimmicknya akan jadi seperti apa. Oke, ini gimmick yang kedua. Semoga berfungsi ya. Oh, dia jalan lurus. Kalau yang tadi kan, tapi sama-sama
ada seperti menambah kecepatan di bagian akhir. Cuman bedanya kalau ini jalannya lurus, kalau yang pertama tadi jalannya berkelok-kelok. Nah, seperti itu ya. Ini dia untuk karakter kita yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke karakter yang keempat. Ini karakter yang keempat, Moyer with Digger. Jadi dari namanya saja Digger, mesin bor kayak gitu. Dan saya suka sekali untuk detail kapalnya nih, maksudnya mesin bornya dibuat detail sekali. Di sini ada seperti roda tank dan ada roda besar di bagian belakang sini. Lalu kemudian di sisi satunya pun sama, dan untuk mesinnya benar-benar dibuat sedetail mungkin ya. Di bagian belakang pun ada sedikit detail seperti ini. Di bagian bawah ya polosan saja seperti itu. Ini satu-satunya yang pakai pullback. Kita tarik ke belakang dan dia akan maju, dan bor bagian depan akan berputar. Tentu saja buat kokpit ini bisa kita buka, dan kalau teman-teman bisa lihat di situ dibuat sangat detail sekali ya untuk mesinnya tuh, untuk pengendalinya sampai ada jarum-jarum penunjuknya juga dibuat detail sekali sih. Sekarang kita lihat gimmicknya. Ini pullback, jadi kita tinggal tarik ke belakang, kita tarik, si bor juga ikut berputar. Nah, ini masih bisa berjalan juga. Cuman sayangnya ini bornya sudah tidak bisa berputar kalau maju ke depan. Dia cuman berputar ketika ditarik ke belakang aja. Tuh. Sedangkan ketika dia maju ke depan dia nggak muter. Saya sudah coba untuk buka, tapi tidak bisa dibuka juga karena ini dilem kayak gitu. Jadi tidak bisa saya perbaiki di bagian depannya, gear penghubung antara mesin dan bornya ini. Itu kemungkinan ada yang aus atau mungkin kurang pas posisinya, jadi tidak bisa berputar maksimal. Sebenarnya mau saya perbaiki tapi tidak bisa dibuka. Jadi itu dia untuk karakter kita yang keempat. Langsung saja kita lanjut ke karakter yang kelima. Ini dia karakter kita yang kelima, Vinny with Support. Jadi seperti kapal selam, tapi gimana ya, tapi nggak seperti kapal selam juga sih. Buat teman-teman yang nonton filmnya, jujur saya tidak nonton filmnya ini yang Atlantis The Lost Empire. Buat yang nonton mungkin bisa komentar di bawah ya. Ini sih Support ini apakah kapal selam atau gimana? Kalau dari namanya sih sup, jadi biasanya itu di bawah kayak gitu. Oke, kalau kita lihat dari luar, di sini ada seperti pintu pembuka yang ciri khas biasanya ada di kapal selam nih. Ini tuasnya dan dibuat sangat detail sekali, meskipun warnanya cukup monoton coklat semua, tapi di sini ada sedikit warna yang berbeda, warna merah di bagian rudalnya, misilnya kiri dan kanan. Dan tentu saja ini juga bisa kita buka untuk apa, kokpitnya, dan kita bisa lihat ada si Vinny. Dia ini megang telepon atau bom apa ya, nggak tahu sih. Terus di sini sama seperti yang sebelumnya, untuk jarum penunjuknya dibuat detail sekali, untuk tombol-tombolnya juga dibuat di scalping dengan sedemikian rupa sampai sedetail itu. Ini salah satu yang bisa saya buka karena dia tidak dilem. Jadi ini kemarin itu gimmicknya tidak bisa jalan, jadi nggak bisa dipakai gimmicknya. Tapi saya coba buka dan ternyata ini cuman ini yang bisa dibuka, yang lain nggak bisa. Jadi langsung saja kita lihat gimmicknya. Ini tinggal diputar seperti ini, dia akan jalan maju sih.
Nah, jalan lurus sama seperti yang sebelumnya. Di sini juga ada apa ya, kayak tombol yang harus ditekan untuk lihat gimmick yang keduanya. Jadi kita tekan seperti ini pakai win up yang lain. Ini sudah tertekan, lalu kita akan putar lagi. Kita lihat mode jalannya seperti apa. Oke, ini agak kurang lancar. Padahal kemarin setelah saya buka itu sudah lancar lagi. Saya nggak tahu ini dia kenapa nggak bisa lagi. Oh ya, bisa. Oh, dia belok. Jadi dia belok. Kalau yang tadi kan cuma jalan lurus. Kita lihat lagi. Ya, dia belok. Oke. Jadi kalau yang ini tombol ditekan, jalannya belok ke kanan, tapi kalau ditekan lagi dia jalannya lurus, karena ketika ditekan tuasnya itu akan mau memutar roda bagian depannya ini kayak gitu. Ya lumayan lah ya, masih bisa dilihat untuk pergerakan gimmicknya seperti apa. Sekarang langsung kita lanjut ke karakter yang keberapa ya, ke-6. Karakter yang ke-6 ada Dr. Sweet with Actira. Jadi untuk Dr. Sweet ini dia naik mesin atau kendaraan yang berbentuk hiu martil, yang dimana di sini ada sculpting yang menurut saya cukup bagus. Ini ada kayak gambar tribal-tribalnya kayak gitu di bagian sirip hiunya dan di bagian depan, lalu kemudian di bagian bawahnya pun dihias dengan ornamen-ornamen seperti ini. Menurut saya sih cukup oke, meskipun agak sedikit yellowing ya. Jadi sudah saya cuci sedemikian rupa tetap aja. Dan ini untuk si Dr. Sweet-nya tidak ada artikulasi apapun, dan ini untuk pengendaliannya cukup simple. Kalau teman-teman bisa lihat, dia cuma memegang seperti roda setir kayak gitu, tidak ada tombol-tombol yang lain seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Sekarang langsung saja kita lihat gimmicknya, semoga ini masih bisa ya. Oh ya, masih bisa. Oke, lumayan, termasuk lumayan lancar ya ini. Jadi dia jalan dulu, nah seperti itu, muter terus dia jalan ke depan lagi. Oke, nah mutar dulu, dia jalan. Lumayan masih bisa jalan ini. Oke, itu dia untuk karakter kita yang ke-6. Langsung kita ke karakter yang ke-7. Karakter kita yang ke-7 ini ada si Helga with Captain Jack. Nah, Helga with Captain Jack ini pakai kendaraan yang berbentuk tank. Terus ini ada si Helga di bagian dalam, pegang setir kemudi seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya itu cukup detail untuk tombol-tombolnya. Dan ini untuk tanknya dibuat sangat-sangat detail sekali untuk bagian luar, mulai dari roda, mesin-mesin yang terlihat sampai ini. Biasanya di pesawat ataupun kendaraan besi besar ada ketokan seperti ini, ada apa ya, kayak paku besinya kayak gitulah tuh. Dan ini di scalping, detail banget. Oke, dan ini juga termasuk yang ada dua gimmick cara berjalannya. Ini yang belum ditekan tombol, coba kita lihat ya, harusnya ini masih bisa sih. Oke, cuman seperti itu. Sekarang coba kita
tekan. Nah, sekarang kita lihat gimmicknya akan jadi seperti apa. Oh, dia naik, jadi dia ada seperti naik begitu di bagian depannya. Nah, dia tuh. Oke, saya jujur beruntung banget dapat ini set dengan harga yang murah dan masih aktif seperti ini. Hampir sebagian besar tadi semua gimmick masih bisa berjalan, meskipun ada satu yang sama sekali tidak bisa. Dan ini dia untuk karakter kita yang ke-7. Langsung saja ke karakter yang terakhir, karakter yang ke-8. Yang ke-8 ini ada Stone Giant. Jadi ada kayak patung, saya nggak tahu sih ini dalam ceritanya dia sebagai apa. Buat teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah. Dan di bagian base nya, jadi dia ada terdiri dari 2 bagian. Jadi kalau teman-teman misalkan beli dan untuk base nya ini seperti ini doang, ini kurang. Jadi harus ada base nya ini. Jadi kalau cuman begini doang ini kurang, karena base nya tuh warna biru seperti ini. Nah, dipasang seperti ini. Ini baru yang komplitnya, komplit set seperti ini. Cuman ini sekali lagi saya sudah coba buka dan tidak bisa dibuka. Dan ini pakai baterai. Tentu saja kalau saya lihat sekilas, ketika tombol ini ditekan, tangannya akan bergerak dan matanya pun akan nyala karena dia pakai baterai di dalamnya. Kemungkinan ini untuk kelistrikannya udah rusak sih di bagian dalam, udah karatan dan harus diganti. Padahal kalau, nah ini kita tarik tuh tangannya padahal kalau misalkan ini bisa dibuka, cukup gampang untuk ngakalin. Kalau kelistrikan lampu seperti ini jauh lebih gampang dibanding kalau speaker yang rusak. Kalau speaker yang rusak itu lumayan sulit, tergantung dari tingkat kerusakannya di bagian mana. Tapi kalau untuk kelistrikan itu sangat-sangat mudah, kalau menurut saya mudah sekali untuk diganti. Bagian apapun yang rusak itu masih cukup mudah, karena masih gampang untuk nyari spare partnya kayak gitu. Oke, ini saja. Saya tidak bisa menunjukkan gimmicknya seperti apa. Saya sudah cari di YouTube dan ternyata ada yang dapat masih segel pun itu sudah tidak bisa dijalankan juga gimmicknya. Jadi itu dia karakter kita yang ke-8, yang terakhir, Stone Giant. Jadi itu dia tadi 8 karakter dari Atlantis The Lost Empire. Menurut saya ini salah satu set yang gimmicknya cukup unik, karena ada 2 gimmick di satu mainan. Meskipun tidak semuanya, tapi hampir sebagian besar seperti itu. Dan dengan detail yang cukup oke. Usia sudah tidak muda sekali untuk mainan, usia 21 tahun. Itu sudah cukup tua, dapat masih kondisi bagus seperti ini. Jadi saya merasa sangat beruntung sekali dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Silahkan komentar di bawah ya. Sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.